Izinkan saya menyampaikan informasi terkait dengan pengisian PDSS. Saya akan share screen dulu. Baik, jadi pengisian PDSS ini akan kita mulai nanti di awal bulan Januari, tepatnya di tanggal 4 itu akan Bapak Ibu akan masuk ke aplikasi PDSS ini. Kira-kira dengan alur yang seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi, nanti tahapannya ada 4 seperti ini. Ini tahapan yang persis dengan tahun yang lalu. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan melakukan verifikasi data sekolah. Biasanya di proses verifikasi data sekolah ini ada informasi yang paling krusial yang Bapak Ibu ingin pastikan, itu adalah terkait dengan kuota. Nah, kuota dari setiap sekolah, itu setiap jurusan yang ada di sebuah sekolah itu bergantung kepada akreditasi yang sudah diperoleh oleh sekolah tersebut. Misalnya akreditasi A, maka akan mendapatkan 40% dari jumlah siswa yang ada di setiap jurusan. Artinya jumlah siswanya harus benar dulu begitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai siswa jurusan IPA 100 orang, maka kalau akreditasinya A, maka nanti yang akan diperkenankan untuk dimasukkan datanya ke PDSS itu 40 orang seperti itu. Jadi Bapak Ibu pada waktu melakukan verifikasi ini harus dipastikan dulu akreditasi dan jumlah siswa yang ada di setiap jurusan sehingga nanti kuotanya akan sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, kemudian setelah verifikasi, proses berikutnya adalah pengisian siswa eligible. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwa sekolah diperkenankan untuk mengisi itu sesuai dengan kuota yang diberikan dan ada urutan di situ ya, ada ranking. Rankingnya silahkan nanti sekolah akan melakukannya sesuai dengan guidance yang diberikan oleh LTMPT dan juga kriteria-kriteria lain yang ditambahkan oleh sekolah. Nah, kemudian berikutnya, seperti tahun lalu juga, nanti Bapak Ibu akan melakukan pendefinisian kurikulum. Jadi ada kurikulum apa saja yang ada di sekolah tersebut. Kemudian di akhir itu adalah pengisian nilai. Nah, untuk bisa memasuki aplikasi PDSS ini, maka sekolah sudah harus punya akun LTMPT. Jadi sebelumnya bagi yang belum punya, silakan dulu membuat akun LTMPT untuk sekolah tersebut. Kalau sudah punya dari akun yang tahun lalu, ini bisa langsung mengunjungi halaman ini di PDSS LTMPT ACID, dan nanti setelah login, kira-kira halamannya adalah seperti ini. Nah, ini mirip dengan yang tahun yang lalu, meskipun mungkin nanti ada sedikit perubahan-perubahan, penyesuaian gitu ya di tahun ini, namun perubahannya tidak signifikan. Jadi mohon dipastikan bahwa semua data pada halaman ini sudah benar ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan melakukan pengecekan setiap item data yang ada di sini sudah benar. Kalau misalnya belum benar, maka diharapkan Bapak Ibu bisa mengunjungi alamat ini ya di Verval SP ini gitu. Nah, nanti kalau sudah melakukan koreksi di sana, maka datanya akan otomatis terupdate di sini. Jadi kalau tahun lalu itu harus ada perbarui data, tapi kalau tahun ini tidak ada lagi. Jadi nanti Bapak Ibu begitu login ke aplikasi ini, otomatis datanya akan terupdate. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan jurusan. Jadi di sini jurusan apa saja yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian di situ mungkin saja di dalam sebuah jurusan ada yang akselerasi dan seterusnya. Nanti silakan ini dipilih. Jadi ini masih sama dengan tahun yang lalu. Nah, ada kasus di tahun lalu ada sekolah-sekolah yang jurusannya masih belum sesuai. Nah, ini juga untuk menyesuaikan ini itu perlu mengunjungi situs Verval SP ini ya. Jadi harus dipastikan dulu bahwa informasi terkait jurusan ini sudah benar. Nah, kemudian ini setelah data sekolah itu sudah dianggap benar oleh Bapak Ibu, jangan lupa tahap berikutnya adalah melakukan finalisasi data sekolah. Karena kalau
Kalau belum melakukan finalisasi, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan prosesnya. Nah, tapi di satu sisi yang lain, apabila Bapak Ibu sudah melakukan proses finalisasi ini, maka semua informasi yang tadi ada di depan, yang di halaman yang sebelumnya terkait dengan data sekolah, itu kami anggap sudah benar semua dan freeze ya, jadi tidak bisa diubah lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah yang paling penting, ini adalah pengisian siswa eligible. Nah, untuk pengisian siswa eligible ini, Bapak Ibu bisa saja melakukan pengisiannya satu persatu, mungkin bagi sekolah yang jumlah siswa eligible-nya tidak besar, gitu ya, mungkin hanya beberapa puluh begitu, mungkin bisa dilakukan satu persatu. Namun, untuk sekolah-sekolah yang jumlah siswa eligible-nya banyak, gitu, ini akan lebih baik kalau menggunakan fasilitas upload saja, menggunakan format CSV. Nah, untuk melakukan upload CSV ini, jangan lupa Bapak Ibu mengunduh dulu template-nya. Di sini kami sudah sediakan template-nya, jadi nanti silakan ditambahkan, diedit di file tersebut, kemudian nanti di-upload ke sistem. Itu akan lebih memudahkan. Kemudian berikutnya, tahapnya adalah melakukan finalisasi data siswa. Jadi, yang tadi daftar siswa yang eligible itu nantinya kalau sudah dilakukan proses finalisasi ini sudah tidak bisa diubah lagi. Baik itu urutan maupun siapa saja yang dinyatakan eligible itu sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi harus dipastikan dulu memang itu benar-benar siswa yang dinyatakan eligible oleh sekolah Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti sudah lewat dari sini terus minta mundur lagi mau diedit lagi gitu. Itu jangan seperti itu. Jadi di sini begitu sudah melakukan finalisasi data siswa, maka daftar siswa tersebut kami anggap sudah benar, sudah matang, begitu tidak ada perubahan-perubahan lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan kurikulum, gitu. Jadi Bapak Ibu di halaman kurikulum ini itu nanti akan memasukkan daftar pelajaran untuk setiap kurikulumnya. Di sini ada berbagai informasi terkait dengan mata pelajarannya apa, KKM dan jamnya semuanya itu ada di sini. Kemudian berikutnya setelah kurikulum, nah ini ada finalisasi lagi. Jadi proses finalisasi ini ada beberapa tahap tadi ya. Ini adalah tahap yang ketiga yang terkait dengan kurikulum. Di sini Bapak Ibu kalau kurikulumnya sudah sesuai, sudah pasti, sudah benar, maka silahkan melakukan finalisasi. Nah, seperti yang tadi juga, kalau sudah melakukan ini, maka datanya kita anggap benar dan freeze, tidak bisa diubah lagi. Jadi mohon dipastikan tidak lagi melakukan editing. Jadi setiap tahap finalisasi harus Bapak Ibu melakukan cross check, check and recheck lagi supaya tidak lagi mengalami kesulitan nantinya kalau pada tahap berikutnya. Nah, kemudian berikutnya adalah pengisian nilai. Nah, pengisian nilai ini terkait dari setiap siswa yang tadi sudah dinyatakan eligible dan juga kurikulumnya yang tadi. Jadi siswa ini kurikulumnya apa, itu nanti akan di-set gitu. Kemudian berikutnya adalah nilai itu bisa di-entry satu persatu atau juga menggunakan import CSV. Ini yang lebih mudah mungkin dengan CSV. Nah, tapi jangan lupa bahwa kalau menggunakan CSV itu menggunakan template yang sudah ada. Jadi silakan diunduh dulu template-nya, kemudian baru nanti diisikan di CSV tersebut, baru di-upload. Karena di dalam CSV yang diunduh ini sudah ada siswa-siswanya siapa saja, itu sudah ada, nanti tinggal dimasukkan saja nilainya, gitu ya. Untuk memasukkan siswa tadi itu kan menggunakan NISN, jadi di sini di dalam CSV-nya ini sudah ada NISN dari siswa-siswa tersebut. Baik, berikutnya adalah finalisasi data nilai. Jadi ini adalah finalisasi tahap yang keempat. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan pengecekan semua nilainya sudah sesuai dan seterusnya, sudah dianggap benar, maka silahkan melakukan proses finalisasi nilai. Nah, di sini apabila nilai ini sudah dilakukan finalisasi, maka seperti tadi tidak bisa diubah kembali. Nah, di sini ada juga pengisian status khusus.
yaitu untuk siswa-siswa pindahan atau siswa yang tidak naik kelas atau ada pertukaran pelajar atau cuti, itu nanti bisa melakukan pengisian status khusus, gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Thank you.